Eh, apa nih? OneBo. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di samping gue sekarang ini adalah sebuah proyektor smart dari OneBo yang mana dia pakai resolusi Full HD 1080p dan harganya ini yang paling affordable, paling murah bisa dibilang ya saat ini dengan fitur Full HD dan juga smart proyektor tadi. Dan yes, ini gue beli barusan karena gue penasaran banyak dari kalian yang pada protes sih kalau kita bahas proyektor pada mahal-mahal semua, karena gue kan dulu emang pertama kali bahas proyektor tuh proyektor murah guys. Kalau kalian ingat tuh Unique UC46 ya, mungkin ada teman-teman yang penonton lama di sini boleh di komen di bawah kalau masih ingat, itu proyektor di bawah 1 juta rupiah yang punya fitur smart, tapi itu cuma 480p. Ini Full HD, jadi bisa dibilang kayak 2 kali 3 kali lipatnya gitu, dan fiturnya jauh lebih modern juga pastinya. Dan seperti biasa kalau gue belanja nih gadget-gadget kayak gini, make sure untuk pakai aplikasi Shopback, dan juga gue saranin kalian karena kenapa? Karena dengan pakai aplikasi Shopback kalian bisa dapat cashback ya, bisa hitung-hitung belanja dapat ekstra cashback lah sambil nabung gitu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu Shopback itu apa, Shopback itu adalah aplikasi yang bisa kasih kalian cashback untuk setiap transaksi belanja online yang kalian lakukan di berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalam si Shopback. Banyak banget pilihan e-commerce-nya, mulai dari Lazada, Shopee, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau kalian nggak percaya, lihat nih saldo yang udah gua kekumpul tuh udah segini loh, udah 2 juta, banyak banget. Ini semua hasil dari belanja online, lumayan banget kan? Makanya gue selalu biasain belanja selalu mulai dari Shopback. Cara pakainya gimana nanti gue akan jelasin nanti di video kali ini, so langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita buka OneBo T2. Itu ada beberapa versi. Ada versi yang Max yang gua ini, sama ada versi yang free yang lebih murah. Packingnya niat sekali. Alright. Tuh, bubble wrapnya kenapa ya kalau barang dari luar kayak gini ya? Kalau bubble wrap Indo kan tipis-tipis tuh. Kalau ini bubble-nya tuh nggak bisa pecah. Alright, so here we go. Ini dia bentuk proyektornya. Ini tuh menarik perhatian gua karena memang pertama bentuknya ini unik guys. Kalau kalian lihat ya, kayak robot gitu kan ya. Terus bagian bawah kayak ada speakernya bisa dibilang ya. Dan kalau kita lihat ke bagian samping, ini ada electronic keystone correction. Jadi itu bisa otomatis keystone correctionnya, bisa ditaruh miring kayak gitu. Jadi ada 3 watt kali 2 speaker dan ada HD input plus ada fully sealed light engine. Apa tuh artinya? Dan di bawah kalau kalian lihat juga ada tulisannya nih, untuk T2 Max power supply-nya 19 volt 3 ampere, atau kalau dikaliin berarti sekitar 57 watt, masih kurang lebih sama kayak yang waktu itu gue pernah coba Unique UC 46 ya. Beratnya cuma 0,9 kg. Nah, ini dia bentuknya ya. Unik banget cuy. Kecil gitu. Dan yes, again di bagian samping sama tulisan bagian bawah, tapi ini bentuk proyektornya, jadi ya mini lah bisa dibilang, portable gitu. Oke, sip, kita buka aja langsung. Oke, pertama ada kertas manual berbahasa Inggris nih ya, Introduction Manual. Dan ini dia proyektornya, kecil dan enteng sekali. Ini dia ada kabel adaptor dan ada si kabelnya lagi. Ada charging brick yang lumayan gede. Oke, kita buka aja proyektornya. Nah, oke. Nice. Ini cakep sih desainnya. Build quality-nya juga cukup solid, walaupun memang ini materialnya mostly plastik ya. Terus finish-nya juga cukup standar sih, cuma desain dari luarnya kelihatannya tuh keren gitu. Nah, design by OneBo Design, made in China. Jadi, pertama gue pikir ini tuh kayak, gue pikir dari Xiaomi, ternyata bukan. Ini emang dari OneBo aja, dan OneBo sendiri gue nggak pernah denger merek apa sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat di bagian bawah juga sama, ada spesifikasi gitu-gitu. Dan ini dia proyektornya. Mari kita kletek-kletek bersama-sama. Lah. Nggak bisa ditarik plastiknya. Ya udahlah, yang luar biarin deh, yang lensa aja yang kita buka ya. Oke, jadi seperti itu. Dan dia nggak ada tutupan buat lensanya nih berarti ya. Agak mengerikan ini. Plus dia juga nggak dapet carrying case. Jadi kayak gini aja kalau mau dibawa kemana-mana. Sebenarnya bentuknya cukup portable sih, tapi ini nggak ada baterainya ya. Jadi bukan portable projector kayak yang biasa kita kemarin bahas kayak BenQ gitu-gitu yang memang lebih mahal. Tapi memang mereka punya fitur yang lebih plus nih. Makanya kita lihat nih, apa sih bedanya projector yang mahal dibandingin sama yang murah ini.
Nah, remote-nya juga cukup minimalis ya. Ada kayak tombol-tombol smart TV zaman now. Ada mouse juga di sini kalau kalian pengen ngarahin kayak arrow gitu-gitu. Dan ya, volume plus, minus, mute juga ada, home, back, dan recent apps. Kemudian di bagian belakang untuk baterainya dia pakai 2 buah baterai A3 yang nggak dikasih di paket penjualannya. Terakhir cuma charging adapter aja yang pakai adapter standar. Ini outputnya yes 57 watt sesuai sama yang ditulis di kotaknya tadi. Jadi yes, kalian mesti bawa ini kemana-mana. Jadi ini di casnya harus pakai adapter ini, nggak bisa pakai USB Type-C. Agak disayangkan sih ya. Harusnya kan desain kayak gini tuh bisa gitu pakai USB Type-C. Sekarang kan USB Type-C 65 watt itu udah beredar luas di mana-mana. Nah, gua tadi lupa ngomongin untuk bagian port-portnya. Ini dia, ada DC input, ada USB untuk kalian colokin mungkin flash disk atau hard disk gitu, ada HDMI, dan juga ada 3,5 mm headphone jack yang kalian bisa pakai, pastinya buat colokin speaker. Dan terakhir di bagian bawah ini ada sih buat tripod mount. Jadi kalau kalian pakai, kalau nggak salah ini 1/4 inch ya bautnya gitu. Sip. Jadi pertama, buat kalian yang belum punya aplikasi Shopback, langsung aja download di linknya, itu di kolom deskripsi box di bawah, tinggal langsung diklik aja. Dan setelah di-download, langsung buka aplikasinya, login, dan intinya Shopback ini tuh kayak pintu gerbang sebelum kalian ke e-commerce favorit kalian untuk belanja. Kalau gue kan ini gue belanja gadgetnya di Tokopedia, jadi gue klik aja ke Tokopedia, nanti dia akan langsung muncul keterangan cashback-nya nih yang kalian bakal dapetin sama persyaratannya. Nah kalau udah, langsung tinggal continue to app aja dan langsung belanja kayak biasa, tinggal bayar aja. Gampang banget. Nanti saldo cashback-nya akan masuk ke akun kalian saat transaksinya sudah terverifikasi. Simple banget kan? Nanti cashback-nya juga bisa dicairin jadi pulsa atau transfer ke rekening bank kalian. Lumayan banget kan? Nah, minimum saldo untuk penarikannya itu adalah minimal 25.000 untuk ditarik ke pulsa dan juga 50.000 untuk ditarik ke rekening bank kalian. Nah, jadi kapan lagi nih belanja tapi untungnya double-double? Makanya belanja online jangan lupa untuk selalu mulai dari Shopback. So, yes, here we go guys. Udah gua setup proyektornya di sebuah tripod dan ini nembakin ke arah dinding, dan projection ke arah dindingnya ini berasa tajam. Emang resolusi Full HD-nya bener-bener enak banget, dan ini juga OS-nya kalau kalian bisa lihat kayak Android TV, tapi yang Google TV ya, bisa dibilang yang kayak terbaru. Kalau kalian bisa lihat di kiri atasnya tuh ada Home, ada Apps. Ini ngingetin gua banget sama TV Google TV yang OS Android TV terbaru. Dia ada video, ada music, tapi kalau kita lihat tuh background-nya di tulisannya adalah Whale. Mungkin adalah OS sendiri yang buat Android, tapi bukan Android TV yang standar gitu ya, yang polosan gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian setting. Kalian bisa setting, tadi gue baru aja konekin wifi-nya, jadi dia langsung udah terhubung ke semua. Dan kita bisa setting-setting untuk proyektornya juga nih. Nah, yang keren dari proyektor ini adalah dia tuh ada 4 poin untuk auto horizontal vertical keystone kalau kita bilang di proyektornya. Jadi kalau kalian taruh ini dalam posisi manapun ya proyektornya ya, dia akan berusaha ngelurusin guys nanti guys. Jadi kalau kita geser nih sebentar, nah dia akan ngelurusin gitu. Jadi auto up down untuk ini untuk horizontal kali ya. Oke, kalau kita kayak gini, tuh dia akan otomatis ngelurusin lagi. Nah, kalau kalian lihat nih di sini di kamera samping, nah dia akan otomatis ngelurusin. Ternyata cuma vertikal aja, horizontalnya nggak ada. Dan ini juga kalian bisa custom sendiri ya, ada 4 point trapezoidnya, dimana kalian bisa tarik nih poin-poin tertentu, misalnya nggak kurang kerasa kurang lurus, kalian bisa klik custom sendiri. Oke, jadi ya kalian bisa atur positioning juga. Kalau kalian taruh ini di layar di atas, di tembok, kalian bisa putar balik atau di mirror juga bisa. Dan di sini ya input source-nya kalian bisa colokin HDMI, mungkin kalau kalian mau main Nintendo Switch, atau kalian colokin PS, laptop, itu juga bisa. Dan apalagi nih, sisanya sih ya standar sih ya, Bluetooth, kalian mungkin bisa konekin untuk speaker Bluetooth juga ke sini. Yes, kalian bisa add device. Dan ini juga kalian bisa atur untuk software update, untuk sistem. Jadi sistemnya sendiri kita bisa setting network, dan sisanya sih standar sih ya. Language setting, dan picture mode-nya standar, kalian bisa atur untuk vivid, untuk sport, tapi warnanya nggak kerasa berubah banget sih ya. Mungkin ini akan lebih efektif nanti ketika kita udah play konten kali ya, makanya kita langsung aja kita akan coba play ke mana nih, ke YouTube kita coba, oke? Nah, untuk YouTube-nya sih ini kelihatan YouTube yang untuk TV ya. Coba kita putar. Sekarang kita tes audionya aja, oke?
Oke, kualitas speakernya ya standar lah ya. Tadi kan spesifikasinya ditulis 3 watt kali 2, jadi ya expectable sih. Cuma posisi speakernya stereo guys, jadi kiri kanan di bulatan kecil ini. Lumayan lah, dia kayak keluar dari kiri kanan, jadi berasa ada stereonya. Cuma emang dari segi kualitas suara, bassnya nggak ada sih. Tapi suara untuk vokal, untuk sedikit-sedikit instrumennya masih dapat lah. Oke lah buat harganya. Nah, untuk kualitas gambarnya sendiri, mungkin kalau kalian lihat tadi, ini gue berasa nggak begitu terang sih ya. Dari pandangan gue, entah gue karena gue pakai lighting sekarang, tapi kalau mungkin kita coba matiin sebentar. Nah, untuk kalau dimatiin ini, kalau kalian lihat juga, sebenarnya ya cukup oke sih, tetap nggak begitu terang menurut gue ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini, bener-bener mesti di ruangan yang gelap gitu. Sekarang kita cek ke bagian aplikasi nih. Nah, kalian bisa lihat di sini guys, dia ada 2 buah App Store. Yang satu Google Play Store seperti biasa, yang satu lagi ini adalah App Store bawaannya dia nih kayaknya. Yang tadi gua download si Disney Plus guys. Jadi kalian bisa download di sini tanpa mesti login loh. Tapi ya so far kalau kalian lihat nih di bagian Play Store, di bagian App Store mereka cukup oke pilihannya. Ada Google Chrome di sini, ada Paramount Plus, Crunchyroll kalau kalian suka nonton-nonton manga anime gitu ya. Ini juga YouTube ada, dan ada apa lagi nih? Ya rata-rata yang buat aplikasi-aplikasi TV semua lengkap, ada Netflix juga di sini. Nah, Netflixnya kita coba cek. Gue curiganya adalah ini Netflix yang versi buat tablet atau buat Android smartphone. Karena biasanya buat proyektor itu nggak bisa guys pakai Netflix yang buat TV. Jadi agak beda. Oke, kita udah login ke Netflix dan kalian bisa lihat itu guys, tulisannya ada download and go, yang artinya benar ini Netflix versi mobile, bukan versi yang biasa ada di TV. Jadi emang kadang-kadang mungkin akan sedikit ribet untuk operationnya, tapi ini so far oke sih. Kalian bisa pilih-pilih aja langsung pakai remote-nya juga. Dan ya scrollingnya nggak se-smooth yang ada di TV aja sih, cuma bedanya gitu. Oke lah, karena biasanya kayak kemarin BenQ gitu beberapa yang kita cek dia nggak ada Netflix-nya. Kalian harus either mirroring pakai laptop atau kalian mesti colok HDMI. Kalau ini udah ada built-in, jadi ya cukup oke lah ya. So, yes, itu tadi tes Netflix, semua bisa lancar. Plus terakhir remote, ini juga cukup oke sih menurut gua, tombol-tombolnya juga asik dipencetnya. Cuma tadi memang menurut gua tinggal volumenya aja, gua agak bingung kenapa kecil banget tadi pas awal. Mungkin kita mesti pakai speaker tambahan ya. Dan yes, sebelum gua tutup, gua share aja specs-nya. Pertama untuk resolusi Full HD, yes, 1920x1080. Dia menggunakan LED bulb, yang mana umurnya bisa sampai 20.000 jam. Katanya projection size-nya juga 40 inci sampai 120 inci. Aspek rasio 16:9. Fokusnya manual, digunakan di bagian atas ini, tapi dia ada tadi vertical keystone correction. Dan untuk RAM-nya, dia ada RAM 1 GB dan juga ada storage 16 GB, yang mana kalian tadi bisa pakai untuk download Netflix. Dia juga ada Bluetooth 4.0, ada Wi-Fi, ada USB untuk kalian colokin hard drive USB 2.0. Dan ini untuk power yang digunakan tadi seperti yang di-share di awal 19 volt, 3 ampere atau 57 watt. Dan untuk harganya sendiri guys, proyektor OneBo T2 Max ini dijual di harga 1,8 juta rupiah. Ini yang versi Max ya. Yang versi Max itu ada Android TV-nya. Kalau kalian pengen yang lebih murah, itu ada yang versi free, itu cuma 1,4 juta rupiah. Tapi kalian mesti tambahin dongle sendiri. Mungkin kalian bisa tambahin dongle kayak semacam Mi TV Stick. Itu sekitar 400-500 ribu juga bisa dipakai buat jadi OS daripada si proyektornya. So yes, itu tadi guys, OneBo T2 Max. Gimana menurut kalian? Seru sih ya, proyektor kasih harga affordable dengan fitur yang lengkap banget. Dan yes, kalau kalian yang pengen cekin ini, pengen belanja online, make sure jangan lupa cek aplikasi Shopback. Karena selama September sampai Desember itu setiap tanggal kembar ya, 9, 10, 11, 12, ada namanya Shopback Shop Fest, yaitu festival belanja tahunannya Shopback. Dan tahun ini mengusung tema Orkestra, jadi Orbral Cashback Extra. Jadi make sure kalau kalian nanti belanja di tanggal 12-12 ya, bentar lagi nih ya, kalian pakai aplikasi Shopback karena akan ada extra cashback yang lebih besar pastinya. Ada misi belanja berhadiah, ada branded flash sale, dan juga banyak voucher serta promo menarik lainnya. Jadi langsung aja dicek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah, oke? Gitu aja guys, kalau kalian suka videonya seperti biasa klik tombol jempol, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe ke Passion Tech, hidupin loncengnya, dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and ciao!